terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk tahun baru Muharram. Waktu yang dihitung berdasarkan pergerakan bulan. Ya, mudah-mudahan saja kualitas iman dan ketakwaan, kualitas diri kita di tahun 1446 itu lebih baik dari 1445, dan kita gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas diri kita di tahun 1447 ini. Ya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang insya Allah sekali lagi kalau kita mengoptimalkan mengikuti sunnahnya, sangat berpeluang besar kita untuk mendapatkan cinta, ridha dan kasih sayang Allah dan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pentingnya memahami alam semesta, lingkungan, bahkan nanti bagaimana kaitannya dengan alam diri kita. Ya. Mengetahui dan mempelajari alam semesta ini penting, antara lain bahwa dia tarika atau perjalanan spiritual untuk mengenal siapa sih yang menciptakan alam semesta ini. Saya kira para pemirsa, kita sudah tiap hari membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah selalu kita sebut Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi sebenarnya apakah itu alam? Siapakah itu alam? Ya mungkin belum hadir di kesadaran kita untuk nanti menghadirkan bagaimana alam ini kalau dikaji dengan benar memunculkan kekaguman kita terhadap ciptaan Allah. Dan boleh jadi itu nanti menghadirkan suatu kesadaran akan bagaimana kelemahan hamba, kelemahan diri kita, bahwa semuanya kita tergantung padanya, tergantung kepada Allah sebagai Rabb. Ya, sehingga ini penting dipelajari. Kemudian selain itu bisa juga membangun kesadaran untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi dengan mempelajari bagaimana kebutuhan air, berapa air yang kita butuhkan, berapa oksigen yang kita butuhkan dalam satu hari, itu jalur nanti untuk memudahkan untuk mensyukuri nikmat. Jadi dengan mengkaji alam, mengkaji lingkungan, yaitu jalur untuk memudahkan kita untuk mengenal, bertasyakur, mengingat Allah, dan jalur untuk bagaimana kita mudah bersyukur, ya, mensyukuri nikmat. Ya, dasar yang bisa kita gunakan sebagai dalil bahwa ini penting untuk kita pelajari sebagai jalan untuk mengenal dirinya. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu itu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku, begitu pula di dalam dirimu. Nah, inilah yang saya coba rumuskan, bahwa minimal ada 3 jalur untuk memang kita mengenal Allah.
Ya, jalur yang pertama adalah kita bisa kenal Allah melalui ayat-ayat kauliah, memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, memperkenalkan namanya, memperkenalkan zatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai, ya. Sehingga nanti apapun yang kita pikirkan itu, apa yang kita bayangkan itu pasti bukan dia. Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya, tidak ada yang menyerupai. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenalnya dengan menerawang ke atas, menengok kiri kanan pada ciptaannya, mempelajari bumi, mempelajari matahari. Itu bisa kita temukan rahman kasih sayangnya, sifat dan perbuatan rahman kasih sayangnya di seluruh ciptaannya. Yang ketiga adalah bagaimana kita merelung atau menyelam masuk ke dalam relung-relung jiwa kita, sel-sel tubuh kita, jantung kita. Ya, Allah menyampaikan afala tubsirun, apakah sering kita renungkan itu jantung, kenapa itu tidak pernah berhenti berdetak? Apa yang menyebabkan? Jangan sampai kita terjebak bahwa yang menyebabkan dia bisa berdetak itu hanya hukum-hukum alam yang rasional atau hukum-hukum ilmiah saja. Kita tidak hadir kesadaran bahwa di balik hukum-hukum alam itu yang menyebabkan jantung bisa berdetak itu ada yang meliputi hukum itu. Nah, inilah nanti bahwa apapun nanti yang kita pelajari itu sebenarnya jalurnya adalah tarika untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Para pemirsa yang saya hormati, ya, bahwa kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, ya, kata alamin itu ditemukan 73 kali diulang. Jadi 73 kali diulang, alamin. Tetapi dia satu akar kata dengan ilmu. Dia satu akar kata dengan alamat, dia satu akar kata dengan maklumat, sehingga yang satu akar kata dengan alam dalam Al-Quran itu kita temukan 854 kali. Ini pasti ada rahasia kenapa alam itu satu akar kata dengan ilmu yang kita miliki yang diulang 105 kali dalam Al-Quran. Nah, dari 73 kali inilah saya coba bagaimana mempelajari, ya, bahwa hampir semua 73 kosakata yang membicarakan tentang alam itu bersandar kepada Rabbul Alamin. Hampir semua, hampir 90% itu bersandar bahwa ketika berbicara alam, ya, alam itu pasti berkaitan dengan penciptanya, berkaitan dengan Rabbnya. Nah, sehingga sekali lagi sangat penting untuk kita pahami, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah, alam semesta dalam tinjauan ilmu pengetahuan itu dia sebut sebagai universum, universal, ya. Universe adalah seluruh ruang waktu yang bersambungan tempat kita ini berada dengan energi dan materi yang dimiliki. Tetapi ini sangat kecil, ini bumi yang kita tempati nanti itu kalau kita bahas secara mendalam ini hanya sekecil debu saja. Ya, matahari yang kita lihat itu hanya satu matahari itu sebenarnya tersusun, alam semesta ini tersusun dari miliaran matahari. Hanya satu yang kita lihat, ya, ini yang bersentuhan langsung dengan bumi. Masya Allah, bukankah ketika kita pelajari begini, ya, membangun kesadaran kita betul-betul betapa Allah itu maha besar, maha pencipta dan maha pemelihara. Ya, nanti kita bahas nanti bumi itu betul-betul itu bumi dijaga keseimbangannya, ya, dijaga. Bagaimana keteraturannya di dalam pergerakannya itu luar biasa. Nah, inilah pentingnya, ya. Nah, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live.
di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama bang, ada pengupasan terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau kita telusuri ke 73 kosakata itu, saya temukanlah bahwa alam dalam versi Al-Quran adalah seluruh makhluk ciptaannya. Jadi sebenarnya seluruh makhluk ciptaannya selain dirinya itulah alam. Ya, yang kita harus pahami bahwa ada alam yang nyata, inilah dunia yang kita tempati, dan ada alam gaib nanti. Ya. Para pemirsa, kita harus sekali lagi bangun di kesadaran kita. Sadarilah diri kita bahwa bumi ini hanya sebentar. Ini hanya ruang untuk mengumpulkan bekal untuk pindah ke alam berikutnya. Masih ada tiga stasiun yang kita hadapi ya. Ya itulah gaib itu, alam gaib karena kita belum tahu, tetapi ada di dalam Al-Quran. Ya di surah Al-Baqarah 27 itu memperingatkan kepada kita kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Pahamilah semua hai umat manusia ya, kalau di situ pahamilah hai orang kafir, tetapi kita semua harus memahaminya kan. Bahwa kita ini berasal dari alam rahim ya, yang dibahasakan itu ya, alam rahim. Jadi hidup kita itu mulai dari alam rahim selama 9 bulan 10 hari kan. Nah setelah itu ya kita pindah ke alam dunia. Ya, jangan lupa dengan menggenggam syahadat ala subirabikum qalu bala syahidna, sudah bersumpah dalam rahim itu siap untuk menghamba. Nah, kemudian kita akan pindah nanti ke alam barzah, alam kubur ya, summa yumitukum. Ya setelah itu kita akan dibangkitkan, summa yuhyikum, akan bangkit di alam kebangkitan. Ya, dengan menerima buku catatan amal. Mudah-mudahan semua pemirsa nanti kita menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan. Ya, karena nanti itu keputusannya hanya kiri kanan, surga neraka. Dan terakhir perjalanan itu summa ilaihi turja'un, akan kita kembali kepadanya. Ya. Nah, itu ya harus kita pahami ya. Jadi ada alam gaib. Jadi ini sementara ini alam dunia ini. Nah, dan yang menentukan keselamatan kita di alam berikutnya adalah apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Nah kemudian alam ini bisa juga kita lihat dari dimensi alam diri yang kita kenal atau biasa kita dengar sebagai alam mikrokosmos. Kemudian alam di luar diri kita ini disebut dengan alam makrokosmos. Nah di sinilah alamnya tanaman ya. Kemudian ada alamnya nanti hewan, kemudian ada alamnya bakteri. Insya Allah panjang umur kita akan kaji itu satu persatu untuk membuka rahasia Allah dalam tanda petik untuk bagaimana kita menemukan kebesaran Allah, maha memeliharanya Allah, betapa dunia ini diciptakan dalam suatu sistem yang saling berhubungan. Ya kita tidak bisa hidup kalau tidak ada bakteri, tidak ada makhluk renik, tidak bisa kita hidup. Karena itulah yang merombak. Ya, merombak serasa yang mati itu yang dirombak sehingga dia bisa kita lanjutlah ekosistem kehidupan. Jadi adalah makrokosmos. Ya.
Nanti insya Allah kita akan bahas juga tentang bagaimana gambaran alam gaib ya. Saya sudah pernah bahas itu bagaimana surga dengan mengacu pada Al-Quran. Karena semua ada di Al-Quran digambarkan simbol-simbolnya itu ya. Dan sangat menarik sekali saya sampaikan bahwa sesuatu yang gaib itu Allah menempatkan sesuatu yang nyata yang satu akar kata. Jadi ini adalah rahasianya ini di Quran. Ya, jadi yang nyata yang gaib itu ya, misalnya surga itu satu akar kata dengan janin. Satu akar kata dengan kebun sebagai jannah. Itulah gambaran surga itu. Masya Allah, saya coba merenung bahwa para pemirsa beginilah betul-betul Allah membuktikan maha rahman kasih sayangnya kepada hambanya. Bahwa gaib memang ada, tetapi dia bisa kita pelajari gambaran gaib itu pada ciptaannya yang nyata. Ya. Kemudian ya ada yang berpandangan kalau kita baca tafsirnya guru kita Ki Haji Nasaruddin Umar yang baru-baru launching ini, tafsir teosofi ya. Nah rupanya ketika alam itu berubah kosakata menjadi alamin, itu dia cenderung mengerucut pada makhluk yang berakal. Bahkan dia cenderung mengerucut pada umat manusia. Jadi yang dimaksud alamin sebenarnya itu hakikatnya itu adalah umat manusia. Tetapi kalau saya lihat tadi secara umum itu ada bersandar pada makhluk secara keseluruhan. Tetapi ketika disebut sebagai alamin ya, alamin itu sebenarnya cenderung bahwa yang dimaksud alamin itu adalah umat manusia. Misalnya Ka'bah itu merupakan suatu bangunan pertama yang dihadirkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi alamin. Nah, alamin di situ diterjemahkan sebagai umat manusia. Tetapi kalau menurut saya bisa juga itu petunjuk bagi alam karena berdasarkan informasi dari ilmu pengetahuan itu kan pusat bumi. Nah kalau dia sebagai pusat bumi berarti itu bisa juga menjadi petunjuk alam secara keseluruhan bahwa itulah pusatnya bumi. Nah sehingga sekali lagi bahwa informasi tentang dahsyatnya kalau kita lihat ya salah satunya informasi tentang dahsyatnya dan indahnya alam semesta ini bisa kita coba lihat di surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5 ya. Ya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ciptaannya. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup. Jadi mati dan hidup ini diciptakan oleh Allah ya. Untuk menguji kita ini siapakah yang baik amalannya. Untuk tadi dipertanggungjawabkan atau menjadi bekal nanti untuk kita mengarungi hidup dan kehidupan ini di alam berikutnya. Jadi sebenarnya para pemirsa hakikatnya itu kita ini hidup, sekali hidup sebenarnya itu hidup lagi terus menerus, hanya pindah dimensi. Ada pindah alam, hanya pindah alam. Karena di alam barzah juga hidup itu. Ya, yang berpisah di situ kan hanya jasad yang tidak ada. Ya, saya yakini bahwa jiwa dan ruh itu masih ada di sana. Ya, sehingga orang yang bisa menatah, membersihkan jiwanya ya dia bisa nyambung dengan penghuni alam-alam lain. Dia bisa nyambung. Jadi itu bukan mitos itu. Dia bisa nyambung. Secara fisika pun bisa dijelaskan. Orang yang bisa menyamakan frekuensinya ya, alam barzah dengan dirinya itu dia bisa minimal pada saat tidur mimpi ya. Saya kira biasa kalau tidur itu mimpi, pergi ke suatu alam, berkomunikasi dengan orang tua kita yang sudah meninggal, itu sebenarnya. Nah kemudian yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Ya, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Nanti saya bahas nanti ini. Seimbang dari unsur yang menyusun itu bumi, seimbang dari unsur yang menyusun itu atmosfer ya. Nah, ini yang kenapa sekarang bumi panas, karena keseimbangan itu dikacaukan oleh umat manusia. Ya bertambah itu karbon dioksida di atmosfer akibat ulahnya manusia, ya terjadilah peningkatan panas bumi. Tetapi itu adalah bentuk aksinya lagi alam untuk membentuk suatu keseimbangan baru demi kehidupan umat manusia. Jadi bencana-bencana yang terjadi itu saya bahasakan bahwa itu adalah reaksinya alam untuk membentuk keseimbangan baru akibat aksinya manusia supaya bumi ini tetap bisa bertahan. Karena kalau tidak bereaksi, dia tidak bereaksi itu ya,
akhirnya kacau keseimbangannya, dia akan gempa terus. Jadi dia mencari keseimbangan baru, Masya Allah. Nah 7 lapis ya, nah, saya mengajarkan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang hujan itu, yang dimaksud itu sebenarnya lapisannya adalah lapisan atmosfer. Itu betul ada 7 lapis. 7 lapis. Jadi yang paling dekat ini namanya troposfer. Tetapi kalau Allah di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang surga neraka, yang dibicarakan sebenarnya itu dimensi. Ruang dimensi. Misalnya berbicara tentang alam kubur, itu dimensi. Jadi alam kubur sebenarnya ada di sini, cuma kita tidak lihat. Karena dia dimensinya namanya dimensi 4. Dunia ini dimensi 3. Ya, jadi hanya ada sebenarnya di sini dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5 sampai dengan Sidratul Muntaha yang pernah dikunjungi Rasulullah Muhammad SAW, bahkan lebih dari itu. Ya, itu kan menarik di situ. Malaikat sudah tidak bisa tembus, ya, sementara Rasulullah masih ditembus karena izin Allah. Jadi bayangkan karena malaikat itu hanya bisa menjangkau sesuai dengan kapasitas tubuhnya yang diciptakan dari cahaya. Melewati kecepatan cahaya, dia tidak bisa jangkau. Masya Allah. Ya. Para pemirsa, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Mari sambut Hari yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Iya, para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah muliakan Allah. Kita kembali ya. Tadi baru 3 ayat dari surah Al-Mulk ya. Yang keempatnya itu Allah menegaskan, coba tatap lagi langit, pelajari lagi langit, pelajari lagi klimatologi. Pasti kamu tuh tidak temukan tidak adanya ketidakseimbangan. Dan di situ nanti kalau kita kaji itu mendalam ya, kaji itu komponennya itu atmosfer, Masya Allah Maha Rahman kasih sayangnya Allah. Apa yang dibutuhkan hambanya, yang banyak dibutuhkan itu diciptakan banyak. Apa yang diciptakan, apa yang berbahaya kalau banyak diciptakan sedikit, itulah karbon dioksida, hanya 0,03% kan. Nanti kita bahas. Yang paling banyak dibutuhkan oleh makhluk itu kan namanya nitrogen, itu 78% itu. Urutan kedua yang dibutuhkan oleh manusia yang sangat vital itu kan namanya oksigen, yang diganggu corona kemarin itu 21%. Dan itu dirubah saja oleh Allah nanti itu komposisinya, sudah tidak ada kehidupan, kacau. Apakah kalau saya jelaskan begini para pemirsa, tidak muncul betul-betul kita membesarkan Allah yang maha pencipta, maha pemelihara, dan maha rahman kasih sayang kepada kita semua ini. Nah sehingga nanti kalau saya sudah sampaikan begini, itu lebih bermakna nanti itu tasbih,
tahmid dan takbir kita. Membesarkan Allah bukan hanya dari ucapan, tetapi diawali dengan renungan dulu. Iya. Nah, ya kemudian ayat terakhir Allah menyampaikannya. Sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Biasa kita menatap langit toh, para pemirsa. Itu kan dihiasi dengan bintang-bintang. Dan kami jadikannya sebagai alat, dikatakan di sini, pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka asap neraka bagi setan. Dan bisa juga menjadi menjadi tanda. Nah, orang kita di kampung itu ya, gunakan itu sebagai penerang. Dia sudah tahu itu kalau begini bintang di atas ini, itu tanda misalnya itu hujan sudah akan datang. Nah, inilah nanti antara ilmu klimatologi yang saya ajarkan itu bisa kita padukan dengan kearifan lokal. Ya, jadi kita libatkan itu ketika kita mau turun sawah, dilibatkan itu juga penerang. Dilibatkan itu yang punya pengalaman ya. Tapi sekarang sudah hampir klimatologi itu sudah susah memprediksi karena sudah kacau, namanya anomali iklim. Datang hujan berkepanjangan, datang kemarau berpanjangan. Datang hujan pada saat kita tidak butuhkan. Para pemirsa, saya sampaikan, ini bahan renungan bagi kita semua. Jangan anggap tidak ada hubungannya kepatuhan seorang hamba menyembah kepadanya dengan kekacauan iklim. Ini yang tidak ada di ilmu modern. Tidak ada hubungannya itu mengeluarkan zakat dengan bagaimana teraturnya hujan, bagaimana serangan hama penyakit pada tanaman. Itu harus kita suarakan itu, bahwa itu ada hubungannya. Nah, alam nyata yang bisa kita jangkau dan bisa dijangkau oleh sains ya, misalnya matahari, nanti kita bahas. Itu kalau secara indera itu kan kita bisa lihat itu matahari kecil. Tetapi rupanya secara ilmu pengetahuan dengan menggunakan teropon dan prediksi-prediksi rumus-rumus, itu lebih besar daripada bumi kan? Jadi nanti itu kita bisa buktikan atau bisa kita saksikan alam ini dengan indera yang sangat terbatas, dan kita sesuai ilmu pengetahuan kita bisa menyaksikan dengan penjelasan ilmu pengetahuan ya. Sehingga saya biasa katakan gaib itu saya bagi 3. Gaib secara indera, gaib secara sains, gaib mutlak. Karena boleh jadi misalnya sudah tidak bisa dilihat dengan mata, masih bisa dilihat dengan alat. Misalnya sel-sel tubuh kita kan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dia bisa dilihat dengan mikroskop. Ya. Nah, menyaksikan dan memahami dengan ilmu pengetahuan nanti ya. Misalnya nanti bumi kita akan bahas, kemudian bagaimana langit ya. Matahari ya, yang kita lihat ini hanya satu matahari dan rupanya itu ada 200 miliar sampai 400 miliar berdasarkan prediksi-prediksi ilmuwan. Jadi hanya prediksi ya, karena tidak ada yang memprediksi pasti ini alam ini. Disitulah maha besarnya Allah. Bumi ini kalau dibandingkan dengan seluruh ciptaan alam semesta ini hanya sekecil debu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian bagaimana nanti kita coba bahas bulan, kaitannya nanti bagaimana iklim, bagaimana naik turunnya muka air laut, itu bisa kita kaji. Jadi bukan untuk bagaimana kita ahli di situ, tetapi mengantar kita untuk bagaimana bertazakur dan mengantar kita untuk bagaimana mudah mensyukuri nikmat. Ya, nah itu ya. Jadi nanti matahari kita akan bahas ya. Nanti kita lihat ya bahwa satu-satunya planet memang yang memungkinkan untuk ditempati hanya bumi. Karena itulah pas posisi jaraknya, kemudian posisi jaraknya, kemudian perputarannya, sehingga panasnya bumi bisa konstan sekitar 30-an atau 20 sekian sampai 30-an ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Coba panasnya matahari itu yang tempat beredarnya bumi ini itu 540 derajat Celcius. Coba setengah saja sampai ke bumi. Apa masih ada bumi ini? Ya. Apa masih ada bumi ini? Masya Allah, 35 derajat saja kita sudah setengah mati. Ya. Iya, oke. Jadi dari pembahasan kita dari awal tadi, kita coba mendapatkan renungan, kesimpulan bahwa yang pertama, betapa pentingnya untuk kita mempelajari
alam ini. Bahkan sekali-sekali nanti untuk berjalan keluar, berjalan ke gunung. Itu diperintahkan dari agama, itu namanya rihlah. Sekali-sekali ya, tetapi jangan hanya sekedar pergi rekreasi. Ya, pergilah misalnya ke gunung, pergilah misalnya ke Bantimurun, tetapi gunakanlah untuk merenung. Ya, siapa sih yang menciptakan ini? Betapa kebesaran Allah untuk mengatur. Ya, bagaimana tanaman bisa tumbuh, bagaimana di dalam hutan itu ada tanaman yang tinggi, ada tanaman rendah, ya yang saling melengkapi, ya, yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan alam ini, Masya Allah. Kemudian yang lain itu misalnya Merkuri itu dekat sekali ke matahari, makanya panas sekali, tidak bisa kita tempati itu. Satu-satunya planet jadi mulai dari Merkuri, kemudian Venus, hanya bumi yang memungkinkan untuk ditempati, ya, yang jaraknya dari matahari itu 159 juta kilometer. Ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana pergerakannya melalui rotasi. Kemudian Mars itu terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu kan dingin, hanya membeku di sana sampai ke Saturnus, sampai yang paling jauh itu misalnya Pluto, ya. Ya, Pluto itu ya. Nah itu bahan renungan semua nanti. Sekali lagi bukan kita untuk ahli di bidang itu, ahli astronomi, tetapi bagaimana saya sampaikan ini, saya sampaikan sesuai yang saya pahami, dan itu menjadi bahan renungan bagi kita. Ya, saya kira itu mungkin ya, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan ya mendapatkan pencerahan bagi kita untuk menghadirkan kesadaran bahwa Tuhan itu maha besar, maha pencipta, maha pemelihara, dan maha rahman kasih sayang kepada hambanya. Mudah-mudahan sekali lagi mencerahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.